Apa dia punya? Saya rasa saya punya kebiasaan adalah memang kita bercerita aja dan dia akan on camera. So untuk tarik pendengar, kita akan cakap sesuatu tentang politik lah supaya orang dengar. Lepas itu kita akan masuk kita punya kisah sebenar lah. Boleh. Okay. So seperti yang kita cakap tadi, kenapa KDMR tidak bersatu rasanya? Ini memang saya agak masa saya buat tuh statement pun kan saya bersedia sudah telinga saya karena kecam lah. Tapi sangat mengejutkan yang zero kecaman. Dalam 500 komen tuh dalam TikTok 99.9% semua sokong. Itulah Tuan. Kemarin hari ini saya ada nampak status dari Syafi Abdal, Dato' Syafi Abdal yang kan. tuh. Itu betul-betul orang itu kecam lah. Orang memanas loh kan. Saya rasa kalau statement yang sama disuarakan oleh orang sendiri, oke. Iya. Tapi bila orang bangsa lain yang cakap, dia orang akan rasa dihina. Iya. Padahal statement yang sama kan. Iya, saya pun setuju. Memang begitulah. Saya rasa kita perlu profesional sudah untuk menerima input macam ni. Jangan kaitkan siapa yang cakap. Kita fikirkan itu message. Betul. Kan? Cara kita berjumpa hari itu adalah hasil daripada wife punya connection. Dan bila saya dengar kita punya podcast dengan si Azizul kan nama dia. Azizul. Sangat menarik lah. Yang paling saya menarik adalah cerita kau bergaduh sama Macam Adi mana? Disebabkan oleh kau ambil dia punya kandang ayam. Mungkin kau boleh ceritakan ini dulu. Itu salah satu cabaran. Itu sebenarnya adalah cerita di mana awal saya bermula lah. Iyalah kita mungkin dulu. Boleh perkenalkan lah terus. Saya Sabli Yusin. Saya merupakan seorang usahawan dalam bidang ternakan kambing. Berasal daripada daerah Ranau. Dan iyalah konon-konon merupakan seorang graduate lah yang terlibat dengan ini industri penternakan kambing. Nah, jadi itulah macam Tuan cakap tadi yang cerita dulu-dulu nih kan, yang sampai saya pernah bergaduh dengan saya punya adik. Itu salah satu kenangan lah waktu mula-mula saya memulakan ini penternakan dulu dengan modal yang tidak berapa ada ataupun dengan modal yang kurang. Itulah sampai kandang ayam pun saya berebut dengan saya punya adik, Pak. Saya boleh bayangkan kau punya semangat time tuh kan sangat berkobar-kobar lah kan. Iya, betul-betul. Inilah yang saya mau tumpukannya. Iya. Waktu itu selepas saya mengikuti ini kursus asas penternakan kambing, biasanya kursus ini dibuat under Jabatan Hewan, Jabatan Perkhidmatan Veteriner, dan selalunya dibuat di Tamparuli, Bantayan. Nah, tapi pada waktu itu tahun 2010 dia dibuat di daerah Ranau dan 5 hari itu di Ranau lah. Nah, jadi itu yang tempat sendiri kan, peluang lah. Jadi saya ikut. Kemudian pada waktu kursus itu terus terang lah dia punya pegawai penceramah pun memang saya punya pacik sendiri, Pak. Nah, jadi dia bagi kita kursus, kemudian bila dia bab ini harga kambing, jadi sana yang ini macam kalau buat nih boleh kaya nih kan. So itu yang bikin tarik kau. Itu yang betul-betul apa ayat dia tuh yang menyebabkan kau masuk betul di hati. Dia cakap bayangkanlah kalau 1 ekor kambing 700 ringgit dia cakap. Nah, kalau ada 500 ekor, kalau ada 50 ekor dia bilang sudah 35.000, Bah. Waktu itu kan kita dengan fresh graduate-nya, dengan tidak terdedah dengan bunyi-bunyi nilai duit yang begitu kan. Saya rasa banyak lah, 35.000. Saya rasa banyak tuh. Jadi itu yang kalau boleh saya tidak mau kasih habis sudah tuh kursus, Bah. Saya mau balik sudah, saya mau start sudah. Itu yang akhirnya
kandang ayam pun saya rebut sih. Saya jadikan juga tempat saya menternak 3 ekor kambing yang mula-mula lah. Begitu bersemangat. Nah, sampai begitu sekali lah. Dan daripada semangat begitu sampai reality check berapa lama? Yang maksudnya yang begini pula. Saya daripada yang semangat kobar begitu tuh sebenarnya cukup 6 bulan sajalah. Saya sudah macam saya rasa apa yang saya buat nih salah nih. Nah, kita bermula dengan 3 ekor Tuan. Bayangkan 3 ekor kita bermula, besok dia masih 3 ekor bah. Lusa dia masih 3 ekor. Minggu depan masih 3 ekor. Sudah 5 bulan pun masih 3 ekor. Jadi itu yang hari-hari kita lalui proses yang proses kasih makan dia, jaga dia, urus dia punya kebersihan kandang kan. Tapi akhirnya itu juga saya nampak 3 ekor. Jadi saya mulai berpikirlah apa sebenarnya yang saya buat nih. Kalau dari awal sampai sekarang 3 ekor manalah untung dia nih. Begitu bah. Rupa-rupanya iyalah banyak lagi yang saya tidak tahu rupanya. Dengan semangat yang berkobar-kobar saja kalau tidak ada ilmu betul-betul tidak seperti yang disangka. Tidak seperti yang disangka lah. Saya rasa ini situasi kan kita selalu lalui sebagai manusia, percaya kan? Iya. Sebab saya sendiri pun mengalami ini benda yang dalam bisnis lah. Saya ada buat beberapa jenis bisnis, bisnis makanan, saya buat pizza gitu pak. Jadi bila kau tulis cost dia begini, lepas itu saya boleh jual begini, margin dia begini, untung dia begini. Kalau saya jual 100, saya dapat begini sudah. Begitu Pak. So dalam paper cantik. Biasanya begitulah Tuan. Dalam paper memang cantik. Macam ini macam saya suka bagi contoh ini penternakan kambing lah. Sebab saya terus terang, saya sudah terlibat ini industri 15 tahun. Dan macam-macam sudah orang yang saya jumpa nih. Macam-macam sudah orang yang saya jumpa. Ada kawan saya yang bekerja cegu kan. Bila nampak saya macam oke dalam ini penternakan kambing, diorang pun mau terikut-ikut. Jadi diorang pun belilah mungkin 4 ekor, 5 ekor kan. 4 ekor betina, 1 ekor jantan. Dia pikir senang lah. Sudah dia pelihara 1 bulan saja dia telepon sudah. Ambil balik ini kambing dia bilang. Jadi itulah. Maksudnya di sini kan jangan tengok yang manis-manis sajalah. Jangan tengok yang manis-manis. Sebenarnya itulah dalam penternakan kambing ini kalau saya lah paling penting adalah ilmu lah. Ilmu. Kalau ada duit, kemudian dengan semangat yang berkobar-kobar, kalau tidak cukup ilmu pun saya rasa itu duit akan hangus sekelip mata saja nih. Kita sudah nampak lah macam-macam lah. Dalam 15 tahun saya dalam industri ini, saya pernah nampak orang yang bikin kandang. Harga kandang saja 300.000 ringgit. Harga kandang saya sampai 300.000 ringgit. Kemudian dia mohon ini bantuan baka daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner lah. Dia kasih masuk di kandang, kemudian letak pekerja. Rupa-rupanya 2 tahun, 3 tahun selepas itu habis sudah itu kambing. Maksudnya dia tutup kandang lah. Dia tutup kandang, tapi itu kandang masih ada di sana. Tiada guna sudah bah. 300.000. Maksudnya kita sudah hangus duit 300.000 bahkan. Itu pun macam saya cakap tadi lah, duit bukan segala-gala lah. Kalau ilmu juga. Ilmu juga yang paling penting lah. Cakap pasal ilmu, Tuan punya background sebenarnya seorang graduan dalam bidang sejarah. Iya. Walau bagaimanapun saya punya teori adalah tidak kira apapun background pendidikan kita, situasi ataupun pengalaman kita masa studi itu memberi sedikit sebanyak kemahiran untuk mencari ilmu. Betul, apa pendapat Tuan? Iya, betul. Saya masih ingat waktu belajar di UMS tahun 2006 kita start mendaftar dan kita graduate tahun 2009 lah. Dan apa yang saya paling ingat
ialah selain daripada kita jumpa kawan-kawan yang begitu ramai dari seluruh Malaysia kan, kita ada kawan dari Melaka. Saya rasa kalau saya pergi Semenanjung, setiap itu negeri ada saya punya kawan. Setiap ini negeri di Malaysia kan ada saya punya kawan nih. Jadi itu yang saya rasa salah satu yang mahal lah waktu kita kita study di IPTA ataupun di UMS lah maksudnya. Dan pada waktu itu kalau Tuan masih ingat lah 2006 sehingga 2009 tuh kita punya Perdana Menteri adalah Datuk Abdullah Ahmad Badawi. Kan? Masih ingat kan Tuan? Masih. Dan pada waktu itu dialah yang memperkenalkan ini dasar pertanian. Dasar pertanian. Dan pada waktu itu saya rasa hampir hari-hari ada saja informasi, ada input baru pasal ini pertanian, peternakan, ada teknologi-teknologi baru. Dan balik-balik itulah kita dengar pertanian ini menguntungkan, peternakan ini menguntungkan. Jadi disebabkan kita selalu terdedah dengan itu info-info itu maklumat-maklumat begitu. Kemudian kalau saya pikir pula di kampung saya ada tanah, beliau ada tanah dan saya pikir kenapa kita tidak usahakan saja sesuatu. Sebab iyalah kita nampak kita punya Perdana Menteri sendiri pun dia menggalakkan sangat ini penglibatan sangat progresif time tuh dalam ini bidang keusahawanan kan, terutamanya ini pertanian. Jadi saya rasa itu juga lah yang sedikit sebanyak banyak mengubah cara saya berpikir. Mula-mula Tuan terus terang saya cakap hari pertama saya mendaftar di UMS kan, saya bilang nanti bila sudah graduate, saya rasa senang lah nih saya dapat kerja Maksudnya kerja kita makan gaji lah. Kan kita masih percaya orang-orang di kampung punya cakap ataupun kita punya orang tua sendiri lah. Belajar jadi cigu, polis, pegawai. Belajar rajin-rajin dia bilang, belajarlah tinggi-tinggi supaya nanti keluar jadi pegawai. Itulah yang kebanyakan orang kita pikir lah. Mentality orang begitu. Malahan kalau saya boleh bagi situasi kan Tuan, ada satu orang nih, dia mungkin jawatannya cuma kerani saja. Dia bekerja di pejabat daerah lah sebagai contoh kan. Kemudian dia hari-hari berpakaian smart dan iyalah bila kerani memang orang akan pikir dia sudah ada satu kerjaya yang terjamin sebab gaji tetap dan berhikmat pula di sektor kerajaan kan. Ada mungkin pensiun lagi. Ada pensiun lagi. Mungkin dia punya gaji katakanlah mungkin 1.800 kan, dibandingkan dengan satu orang nih mungkin dia cuma buat kerja-kerja kampung lah, mungkin buat pertanian, tanam-tanam sayur, tanam-tanam buah-buahan yang jangka masa pendek, pisang, betik, begitu kan. Tapi mungkin dia boleh menjana sehingga 4 ke 5 ribu ringgit sebulan. Tapi hakikatnya pandangan orang yang ini tadi, yang bekerja tetap ini yang lebih mulia daripada ini satu orang bahkan. Ya inilah pandangan yang sebenarnya memberikan sedikit sebanyak keraguan pada diri saya untuk menceburi dalam bidang kerja sendiri kan. Sebab saya pun kerja sendiri, tidak makan gaji. Tapi saya terperangkap, bukanlah macam negatif pula terperangkapan, tapi saya berkecimpung dalam arena makan gaji dari 2009 sampai 2016. Kemudian mencoba untuk berniaga sampai 2022 dan balik lagi makan gaji 22, 23 begitu Pak. Tapi sepanjang masa saya tidak makan gaji itu, di sana lah kau nampak peluang. Sebenarnya buat duit ini banyak cara. Dan saya boleh imagine yang orang yang makan gaji itu, dirang akan ada tuh pandangan yang buat duit hanya dengan makan jual gaji. Masa kita saja. Begitu. Kalau buat ini risiko tinggi.
Buat pertanian risiko tinggi. Buat perniagaan takut rugi. Begitu Pak. So kebanyakan daripada terutamanya orang-orang kita inilah Sabah, banyak dari kita yang saya rasa kita masih takut untuk mencoba dan selesa di dalam zone selesa yang pasti ada gaji setiap bulan. Jadi macam saya cakap tadi lah Tuan, dia sebenarnya kan berbalik kepada kita punya kebiasaan Pak nih. Kebiasaan daripada dulu lah kan. Saya terus terang, saya dibesarkan dalam suasana ataupun situasi di mana kita punya orang tua nih kan, dorang berpandangan ataupun dorang menganggap anak yang ada kerja tetap nih, ada gaji tetap, apatah lagi kalau dia bekerja di sektor kerajaan, itulah contoh anak yang terjamin dan ada masa depan yang bagus. Tuan setuju kan? Setuju. Saya cakap begitu. Dan kita masih banyak yang begitu. Iya, dan saya sampai percaya sekarang Tuan. Pun saya punya ibu pun pernah bercakap tapi dengan kakak saya lah. Jadi apalah guna dia belajar tinggi-tinggi itu sampai master tapi kerja sendiri yang tiada kaitan. Dia bilang Pak. Sebenarnya Tuan itulah yang betul-betul saya alami selepas saya bergraduate lah. Saya bergraduate, kemudian mungkin dalam 3 ke 6 bulan selepas itu saya start sudah ini menternak kambing secara kecil-kecilan lah. Selepas. Saya tidak ada experience makan gaji lah. Tidak experience makan gaji. Tapi sebelum tuh memang adalah gaji macam kita waktu cuti kita pergi kerja. Tapi bukanlah dalam permanent staff gitu lah kan. Kita jadi buruh kan, ikut-ikut mana-mana kontrak buat rumah, adalah 15 ringgit satu hari, 20 ringgit satu hari pada waktu itu. Saya punya pengalaman makan gaji yang begitulah. Kemudian bila saya coba untuk masuk dalam bidang perniagaan ini, keusahawanan lah. Betul-betul saya nampak orang sekeliling pandang sangat negatif. Sangat negatif. Apatah lagi di Ranau macam agak tinggi dia punya industri pertanian. Iya. Pun masih juga. Masih juga. Sebab dia orang itulah macam Tuan cakap tadi kan. Kalau saya dulu, saya dicakap macam ni tahu Tuan. Kalau ini menternak kambing, jangankan derja 6, jangankan tingkatan 5, tiada sekolah pun boleh sorry, bukan begitu bayat dia. Jangankan tahun 3 dia bilang pula, jangankan derja 3, ini tiada sekolah pun boleh piara kambing bah. Maksud dia itu kan apatah lagi dia nih yang sekolah sampai university akhirnya piara kambing. Inilah contoh yang saya tidak tahu apa mau cakap lah mungkin dia bilang kan. Jadi daripada fasa begitu Tuan, saya terus terang lah sampai satu tahap tuh saya boleh cakap bila saya sudah ada nama dalam ini industri penternakan kan. Yang mula-mula tuh dulu orang yang sendiri cakap dengan saya pun akhirnya dia pun berurusan juga dengan saya. Iya, sebab satisfying juga lah. Sebab di Ranau nih penternak ini tidak ramai. Dan mungkin saya antara yang paling aktif lah. Jadi dulu dia cakap saya apa nih piara kambing dia bilang, tapi akhirnya bila dia mau pakai kambing dia akan cari saya juga. Jadi iyalah kita nampak dari 15 tahun yang lepas waktu kita mula-mula mau menceburkan diri dalam perniagaan ini memang sangat dipandang rendah kan, dipandang rendah, ditengok macam inilah manusia yang saya tidak tahu apa mau cakap lah, sekolah tinggi-tinggi tapi akhirnya piara kambing. Begitu Pak. Dan kalau sekarang saya nampak Tuan ada sudah sedikit dia punya persepsi sudah berubah lah. Di Ranau kah ataupun keseluruhan Sabah? Saya nampak, saya suka bagi contoh di Ranau lah, sebab ini situasi yang saya alami sendiri kan. Sekarang kalau anak-anak kita pergi sekolah pun, inilah ini yang ini anak orang kaya nih dia bilang. Ini bapak dia ini banyak kambing nih. Bila iyalah sebab sedia maklum kambing pun 1 ekor sekarang kan beribu ringgit bah, mau 1.200, 1.500 1 ekor. Jadi
itulah orang sampai berpandangan begitu. Banyak kambing dia bilang orang kaya nih dia bilang. Tapi dia tidak tahu hakikat sebenar. Macam mana kita hari-hari kan, hari-hari bertungkus lumus mengatur ini kita punya kita punya pekerja, kita mengatur ini kesehatan ini ternakan, bukan senang lah. Jadi macam mana kita boleh tergoda dengan industri kambing? Sebab tengok dia punya latar belakang adalah di Ranau itu sendiri tiada orang yang dijadikan kira contoh kan first time kan di Ranau. Bukan, atau adakah mentor yang pelihara kambing yang jadi pedoman ke apa? Bukan langsung, tidak ada lah Tuan. Pada zaman saya tuh, maksudnya awal-awal saya bermula lah, memang ada beberapa orang yang kawan-kawan yang saya boleh anggap dia inspirasi. Sudah kira oke lah. Maksudnya oke ini sebab dia punya kambing sudah 30 ekor, 50 ekor, begitu bah. Itulah pandangan saya bila saya nampak dia ada 50 ekor kan 35.000 bah nih berjalan-jalan. Gembala kambing sudah. Jadi itu saya punya ukuran dulu lah. Ukuran maksudnya jumlah kambing dia yang banyak. Saya kasih convert dia pergi duit. Bermakna ini orang boleh tahan nih. Berduit nih saya bilang. Jadi saya rasa itu yang sedikit sebanyakan banyak kasih timbul saya punya minat untuk ini menternak. Selain itu ialah terus terang juga saya cakap macam manapun saya background orang kampung dan kami ada juga dulu kita punya datuk, beliau ada juga lembu, ada juga piara-piara ayam, itu biasalah itu. Jadi ini ternakan nih bagi saya sudah biasa biasa nampak sudah. Tapi iyalah manalah kita pernah ada pikiran sampai yang kita mau buat dia secara komersial kan, sebab tidak tahu. Akhirnya itulah yang saya cakap tadi. Bila saya pergi ikut kursus sudah, sudah asas sikit-sikit, baru nampak lah. Saya boleh bayangkan kalau macam belum pergi kursus, belum ada pengetahuan pasal ini industri kambing, kau hanya pikir satu kambing saya boleh jual 1.000. Kalau 10 kambing 10.000. Kalau sepiara banyak-banyak, bila-bila boleh. Macam itu saja, simple saja kan. Biasanya Tuan, kebanyakan orang, keramaian orang memang berpikiran gitu macam itu. Dia nampak, dia bilang sebagai contoh lah, dia tahu saya jual kambing 3 ekor kan, dia ada sudah tuh kalau 1.500 mau dekat 5.000 ringgit dia dapat hari ini dia bilang. Tapi dia tidak tahu macam mana hari-hari berapa kos kita keluar untuk 1 ekor kambing. Kemudian ini kambing kita pelihara dia sekurang-kurangnya umur 1 tahun baru boleh jual. Jadi perbelanjaan mungkin paha tuh saja untung. Mungkin daripada seekor kambing tuh kan syukurlah kalau paha tuan. Kalau dia punya telinga saja maksudnya orang nampak yang manis saja lah. Time 2 saja kan. Yang time 2 saja. Dia tidak tahu yang cerita di sebalik tabir dia kan. Macam mana 1 ekor kambing ini diurus, kosnya berapa, kemudian obat-obatan, risiko, belum lagi masuk yang tuan, yang kita sudah pelihara mungkin sudah 6-7 bulan, tiba-tiba mati, kosong terus kosong, itu betul-betul total loss. Kerugian sudah. Jadi itulah kebanyakan kita punya orang nih tuan, mindset kita punya masyarakat nih kan, di orang hanya suka tengok yang manis-manis saja dia orang hanya suka tengok yang manis. Dia begini, jadi pendapatan dia sudah begini, bagus kita pun ikutlah macam dia begitu. Bicara pasal ini mindset lah kan. Dengar kita punya pengalaman yang memang turun naik kan. Saya tertanya yang sebenarnya apa ya quality seseorang secara personality lah ataupun karakter seseorang itu yang menyebabkan dia boleh bertahan dalam kesusahan satu perniagaan itu. Apalagi kambing yang saya tidak nampak sesiapa contoh untuk dijadikan blueprint. Kalau macam teknologi macam Microsoft Elon Musk kita boleh jadi begitu ataupun industri kereta, automobil kan kita ada tuh tokoh-tokoh yang kita boleh jadi contoh. Tapi kambing
industri kambing. Lepas tu jarang juga orang makan kambing. Macam mana masih boleh bertahan sedangkan secara visualnya masa depan kambing itu macam tidak berapa menyelerakan. Saya pun kurang paham macam mana maksud Tuan menyelerakan lah. Tapi maksudnya yang macam tidak, kalau contohnya orang MLM semua, kan, MLM nampak betul tuh duit kalau kau cari-cari. Ataupun restoran. Restoran kalau orang datang banyak customer, kau punya untung pun banyak, begitu Pak. Tapi kalau perindustrian kambing dia agak complicated sedikit, dan kalau kau pikir secara simple saja dia menghilangkan selera kau untuk berniaga, begitu Pak. Tapi macam mana Tuan boleh kekalkan ini semangat untuk terus? Oke Tuan, saya bagi satu situasi dulu lah. Macam mana industri kambing ini di Sabah, maksud saya sebenarnya sangat kritikal lah. Saya bagi satu situasi. Setiap tahun kalau 10 penternak baru muncul, 11 yang sedia ada tuh akan tutup bah. Maksudnya itulah maksudnya kan, ini penternakan kambing ini merupakan satu kerjaya yang orang bilang kalau tidak ada kecakalan, tidak ada, saya balik-balik cakap ilmu lah. Kalau tidak ada ilmu yang cukup, tetap dia akan separuh jalan saja tuh. Jadi kalau saya nampak ini industri penternakan kambing secara keseluruhan nih, kebanyakan orang yang bertahan dalam ini industri kan, satu memang yang selain daripada ini penternakan kambing, dia ada sumber lain lagi. Maksudnya dia bukan itu saja. Bukan itu saja. Bukan, mungkin ini 80% lah kambing, tapi dia ada 20% tuh backup. Maksudnya kalau dia tidak ada pendapatan dari ini kambing, buat masa itu pun dia masih boleh survive lah. Jadi dan itulah yang selalu saya bagi tahu dengan kawan-kawan penternak baru, sebab saya ini pun sejak 2016 merupakan salah satu tenaga pengajar untuk ini industri penternakan kambing di Sabah lah. Selain daripada Sabah, kita sudah pergi Brunei juga nih. Kita kasih sampai kita punya ilmu. Jadi dengan pengalaman yang kita sudah alami sendiri, saya selalu bagi tahu kalau mau buat ini penternakan kambing, sekurang-kurangnya macam manapun kita kena ada backup lah. Kalau itu adalah rule yang paling utama. Itu adalah rules lah. Kalau mau bikin juga 100%, pastikan segala hasil yang dikeluarkan oleh kambing itu kita dapat jadikan duit. Ada juga kawan di Keningau, saya sebut ya nama dia lah, Nur Azli. Dia apa? Kroke Farm kah? Kroke Farm. Dia betul-betul 100%. Dia dulu bekas kerja SSB, macam pegawai juga dia ini. Tapi mungkin dia sangat minat ini penternakan kambing, dan dia juga merupakan antara peserta kursus kita yang mula-mula lah. Kalau saya tidak silap tahun 2016 dialah yang antara yang awal ikut kursus nih. Jadi yang bagusnya bila dia dengar cakap kita, iyalah mungkin dia nampak kita, wah dia ini yang ajar saya. Jadi apa yang dia cakap nih mungkin ada betulnya. Itu yang bagusnya dia. Bila kita bagi tahu kan, sekurang-kurangnya dia ikut bah. Maksudnya kalau kau betul-betul mau pelihara kambing, pastikan kalau kau tidak ada sumber backup di belakang, mesti segala hasil yang dikeluarkan oleh kambing itu kau dapat manfaatkan. Jadi dia ini sekarang dia punya dia punya tai kambing saja kan, ataupun kita bilang ini emas hitam lah kan, tai kambing tuh bah. Baja tuh. Itu saja pun sebenarnya dia sudah jana pendapatan. Sampai dia bilang bagus lagi kalau macam nih. Saya kasih makan, saya kasih makan banyak-banyak saja ini kambing. Jadi mesin baja sudah. Kasih makan banyak-banyak, dia direct balas saya emas hitam, saya jual emas hitam saja. Dia sudah dalam pelet sedia lagi kan kalau. Iya, bulat-bulat lagi kan. Bulat sudah sedia. Tapi sebenarnya bulat-bulat tuh Tuan tidak bagus tuh. Dia mau kasih hancur lah, ataupun dia najis yang lagi lama
lagi makin hancur sudah makin bagus. Oh gitu. Tapi itulah Tuan, maksudnya begitulah kalau itu tai kambing sebenarnya saya pernah buat perkiraan nih. Kalau ini tai kambing kita boleh jual desa kurang-kurangnya Rp1 1 kilo. Rp1 1 kilo. Dan berapa yang kita ada pastikan setiap bulan boleh dijual lah. Kita tidak jual kambing pun tidak ada masalah. Oh ya. Nah, itu saja pun sebenarnya sudah boleh buat duit lah. Nah, tapi dia berbeza ini Tuan. Setiap ini daerah di Sabah ini kan dia berbeza-beza. Kalau di Keningau mungkin dia banyak ini penanam sawit, pekebun ini durian kan. Jadi itu yang saya rasa dia punya market nih. Tumbuh-tumbuhan lah. Tanaman lah. Tidak ada masalah lah. Tapi saya sendiri pun saya rasa begitu juga Tuan. Di Ranau nih tempat saya sendiri. Ini tai kambing durian. Memang tidak cukup bah. Memang tidak cukup. Jadi bila situasi begitu, tai kambing ini pun kita boleh jual dengan lancar apa semua kan sebenarnya tidak ada masalah lah. Kalau kita tidak jual kambing ataupun belum ada hasil jualan kambing pun kita masih boleh survive lah. Tapi ada juga orang nih yang betul-betul dia pandang ini kambing saja nih. Dia pandang ini kambing saja nih. Jadi untuk jenis kawan-kawan yang begitu tuh, sekurang-kurangnya ada backup juga daripada luar lah. Mungkin selain daripada kambing dia ada buat apa tanaman sayuran jangka pendek kecil-kecilan kan. Untuk makan sendiri. Jadi sebenarnya kambing bukan saja daging saja kan? Ya, susu pun ada. Sekarang ini ada emas hitam. Emas hitam. Dan baru-baru ini tahun berapa kita mulai tuh Sabli Got Heaven? Itu Tuan selepas 10 tahun saya berkecimpung dalam ini industri peternakan kambing. Baru saya nampak ini potensi. Baru saya nampak ini potensi pelancongan pula. Dia itu Tuan bila kita terlampau berpikir kan, bila kita iyalah dalam masa 10 tahun tuh saya fokus dengan ini breeding, maksudnya kasih banyak kita punya kambing, akhirnya bila kambing kita banyak lah kita punya jualan bah. Saya hanya tengok itu saja. Formula dia. Tapi bila kita nampak dan kita mulai faham kita punya persekitaran nih, Ranau, daerah pelancongan. Kenapa kita tidak ambil peluang untuk jadikan ini kambing produk pelancongan kan? Tapi dia bukan sekelip mata lah Tuan. Maksudnya saya sudah plan ini lama lah. Dari tahun 2017. Bila kita nampak kawan-kawan. Kalau Tuan pernah dengar Arnab Village. Ada. Yang first tuh saya pernah join sama dia pitching. Pitch Borneo. Arnab pun dia boleh jadikan produk pelancongan bah. Ya, Arnab sih ya. Main-main dengan Arnab kan. Jadi itulah. Dia antara yang buka saya punya minda lah. Kambing ini boleh kita jadikan produk pelancongan. Mula-mula dari tahun 2017, 2018, 2019 tuh proses lah Tuan untuk betul-betul saya mau tengok ini kambing. Saya belajar kasih jinak dia. Rupa-rupanya dia memang senang sih. Boleh dijinakkan bah. Boleh dekat dengan orang. Comel tuh kambing kalau masih kecil. Iya. Dan dia punya kemuncak nih Tuan. Bila saya pernah bawa kambing pergi ikut wild run bah. Wild run di mana? Di Likas. Wild run maksudnya waktu run itu kan bawa kambing. Peserta boleh bawa dia punya pets lah ataupun dia punya binatang kesayangan kan. Jadi macam-macam lah. Yang paling banyak adalah bawa anjing. Ada juga yang bawa ayam, dukung ayam. Ada yang bawa kura-kura. Ada yang bawa kucing pun ada. Ikan pun ada dalam plastik. Dan saya waktu itu saya bawa kambing. Satu orang sih bawa kambing? Tidaklah satu orang. Ada beberapa orang lah kawan-kawan yang memang kawan-kawan penternakan. Saya yang bawa dorang nih. Sebenarnya ini mula-mula ada satu kawan yang duluan pergi ikut niran dan dia bawa biri-biri. Ini kawan. Tapi waktu itu biri-biri yang dia bawa dia dukung dia lari. Jadi itu biasa lah bah kalau kita dukung kemudian kita lari itu biasalah kan. Tapi yang saya mau buat nih
Dia lari macam sama-sama. anjing bah, yang lari sama-sama ataupun iyalah dia berlari bersama-sama. Maksudnya kita senang bawa dia bah, kita boleh handle dia. Nah itu yang saya buat pada waktu itu awal 2019 kah? Ujung Perlu tren juga 2018. kah? Saya tren dia tuan untuk bawa pikiran sejak kan saya rasa mau setahun lebih. Jadi itulah bila kita sudah ada pengalaman begitu, akhirnya kita yakinlah ini kambing sebenarnya dia boleh dijadikan produk pelancongan. Mula-mula sesimpel itu saja kita pikirlah. Nah, bila kita sudah faham pula ini konsep-konsep pelancongan ini, itulah yang akhirnya saya bawa konsep agrotourism, edutourism, begitu bah. Nah, jadi di tempat saya sekarang tuh Sabli God itu, Sabli God Heaven, konsep yang betul-betul kita bawa adalah edutourism lah, maksudnya belajar sambil melawat sambil belajar. Melawat sambil belajar lah. Banyaklah yang kita akan orang pergi sana keluar nanti adalah ilmu-ilmu pasal kambing, ilmu macam mana kasih makan kan, macam mana mau putung kuku itu kambing. Kemudian macam mana mau kasih mandi dia. Banyak orang yang dengar kasih mandi, kambing boleh mandi kah? Sebab kita sudah biasa dengar bah, hujan turun kambing lari kan. Jadi dia bilang kambing takut air. So dari sekolah lah yang datang kalau edutourism nih. Dia daripada orang awam dan setiap tahun ada bulan-bulan tertentu yang memang ada rombongan daripada sekolah lah. Sekarang aktif lagi? Iya, sampai masih sekarang aktif. memang aktif. So kalau kira pendapatan daging, emas hitam, dan pelancongan mana yang lagi banyak? Yang paling terus terang lah, yang lagi oke sebenarnya pelancongan, tapi risiko dia pun tinggi. Apa risiko? Maksudnya, ini kambing, macam mana saya mau cakap dia ini kita kena hati-hati juga nih, sebab dia seekor binatang yang cepat stres. Bila stres kan dia boleh sampai mati tuh. Jadi kita kena kuatkan kita punya security lah untuk. Apa yang bikin stres dia selalunya? Makanan. Kemudian ini terlampau ramai orang pun tidak boleh. Kemudian jadi yang asas-asas itu kita kena paham lah. Kalau Tuan pernah pergi desa Ketel, pernah kah? Pernah. Kan dari counter tiket itu masuk saja pun kereta sudah kena kena lalu satu kolam-kolam air kan. Nah, itu sebenarnya bukan sengaja dibuat tuh. Itu besar dia punya maksud tuh Tuhan. Itu untuk kita bilang untuk nyah bau kah ataupun bukan nyah bau, dia dia punya istilah tuh ya memang dia biosecurity lah untuk kasih mati itu kuman-kuman bawaan ini kereta. Dari kereta lagi dia sudah kasih mati sudah itu kuman dia sudah ada usaha untuk kurangkan sudah itu risiko pembawaan kuman. Selepas itu pelancong sampai di atas turun daripada kereta, turun saya dari kereta pun ini orang lagi tapak kasut dia mesti dia kasih rendam lah. Kasih rendam. Jadi sampai begitu sekali. Sebab sikit kesilapan, silap-silap tutup kita punya pusat pelancongan. Jadi itu maksudnya risiko lah. Tempat saya berapa sudah yang kambing sampai stres mati, betul. Adakah tuh tempat untuk God Heaven tuh sama dengan di sana juga penternakan yang keseluruhan? Berlain-lain? Kita lain lah. Kita lain. Ladang yang tempat kita breeding itu di Lohan juga. Mungkin dari Sabli God Heaven itu dalam 5 menit ke 7 menit lah masuk ke dalam sikit. Saya tidak berani untuk satu kali kita buat di sana. Nanti takut dia punya risiko lah. Maksudnya yang breeding itu sekurang-kurangnya kita buat jauh daripada orang ramai. Betul juga lah. Dan macam di Sabli God Heaven itu kan saya letak baru 30-40 ekor kambing. Dan itulah risiko yang berani saya tanggung Pak. Maksudnya kalau palis dia bilang kan ada masalah. Yang majority masih hidup. Jadi yang di ladang itu tidak ada masalah Pak. Kan yang di ladang itu masih selamat. Tapi syukurlah
Sampai sekarang belum pernah juga saya alami ini yang satu kali mati, banyak lah. Sekarang, Kecuali serangan anjing. Saya punya tempat itu kena serangan anjing. Ini kesilapan lah, pintu pagar tidak berapa tutup kan. Anjing masuk 11 ekor sekaligus. aduh, yang budak punya anak punya kambing. Tidak semestinya anak. Apa yang Asal kambing, asal kambing yang ada satu ekor kambing berjalan-jalan boleh, pada waktu itu. satu ekor anjing boleh serang begitu banyak kan? Begitu banyak. Dia bukan serang kemudian dia makan, tidak. Dia bunuh saja. Wallah. Dia gigit. Nampak lagi yang masih berlari-lari, dia kejar, dia gigit. Insting dia sudah kan. Itu tabiat ini ini pemangsa lah, anjing. Itu dia punya Tuan. Jangan kalau mau menternak itulah. Dulu orang suka ternak kasih lepas-lepas kan. Iya. Sekarang anjing tidak boleh. Sekarang Jabatan Hewan syorkan pelihara full time dalam kandang. Maksudnya feedlot lah. Wah. Saya dengar karena sengat pun boleh mati. Mana? Kambing nih kena sengat tebuan. Kalau kita pikir logik Tuan, manusia kena sangat pun bangkak membengkak bahkan. Tapi macam ini kambing macam satu kali saya kena sengat mati bahkan. Itu saya tidak tahu lah. Saya belum pernah alami yang begitulah. Dan saya belum pernah nampak. Oke. Sekarang berapa ekor kambing sudah? Saya Tuan keseluruhan 100 ekor saja nih. 100 ekor saja. Kita sudah pernah cecah sampai 400, 500 kan. Jadi kalau 100 ekor saja berapa? Saya satu tahun boleh jual lah? Dia bergantung lah macam kita breeding. Saya dalam sekitar 50 ekor induk saja. Sebab saya terus terang, saya punya matlamat sekarang kan. Saya bukan lagi berapa banyak yang saya boleh kasih keluar. Saya berapa banyak duit saya mau buat. Begitu. Itulah bila kita sudah paham ini, tidak semestinya kita pelihara kambing banyak-banyak. Dia bilang bikin duit. Dia punya kos pun terlampau besar tuh. Dia jadi macam kalau saya breeding 50 ekor kan. 50 ekor sekurang-kurangnya satu musim dia beranak, kita ada 75 ekor anak kambing kan. 75 ekor anak kambing itu mungkin 50 ekor kita mau jual lah, 25 ekor lagi. Itu nanti kita mau pusing untuk mau tukar induk-induk yang tua kan. Jadi kalau katakanlah 50 ekor kita jual dengan harga, kita ambil yang minimum lah. 1.000 satu ekor. Kali 50 ekor baru 50.000. 50.000. Mungkin itu hasil daripada satu tahun punya yang breeding kita lah. Jadi mungkin ada lagi sumber pendapatan lain. Kita punya emas hitam kan, ada lagi sumber pendapatan lain daripada kita punya pelancongan. Kalau dalam satu tahun tuh, kalau boleh kasih nisbah pendapatan pelancongan, emas hitam dan daging, berapa? Macam mana kita kasih nisbah? Kita maksudnya Tuan, punya ini perbandingan sensitif betul nih Tuan. Kalau pasal ini nih. Perbandingan contohnya kalau pelancongan 3.000, daging 2.000, emas hitam 1.000. Mana yang lagi banyak? Iyalah yang kalau Tuan bilang tadi itu ekoturism lagi tinggi lah kan. Sebenarnya iyalah dia lagi senang buat duit. Kalau ekoturism 1.000 itu daging berapa? Maksudnya daging dalam itu satu tahun lah, dalam satu tahun income. Kalau aku boleh kasih bandingkan mana nomor 1 paling tinggi income dia dalam satu tahun, nomor 2 di mana dan nomor 3 yang mana? Oke, kalau macam saya punya perniagaan sekarang Tuan, perniagaan sekaligus lah kan. Kira 3 nih kan satu sekaligus kan? Sebenarnya bukan 3, 4 sudah. 4. Nah, ada satu lagi jual rumput Napier. Tanam rumput lah. Tanam rumput. Dan ini sampai ini yang ini yang saya rasa sekarang yang paling saya buat duit lah. Wow. Dan ini saya sudah libatkan orang kampung nih. Nah, saya bagi ilmu dengan orang kampung, kita buat kursus asas kan. Tanam rumput. Kemudian orang kampung tanam, kemudian kita beli balik dengan dorang dan kita supply kepada desa Ketel. Desa Ketel itu yang pertama lah. Kita supply dengan kawan-kawan penternak. Sebab ini rumput Tuan, dia asas makanan yang paling penting nih. Ini kalau macam manusia dia kira nasi lah nih.
Kalau tidak makan nasi, tidak berapa, kita punya kesehatan tidak berapa bagus sudah kan. Sama lah macam ini ternakan ternakan ruminan nih. Maksudnya ruminan ini ternakan yang dia punya makanan utama adalah rumput. Lembu, kerbau, kambing. Nah, jadi yang paling saya buat duit adalah di rumput. Oh ya. Nah, ini katakanlah saya cakap sialah 15.000 satu bulan lah. Nah, 15.000 satu bulan, dan ini konsisten hari-hari. Emang tetap sudah. Ya, sebab ternakan ini hari-hari. Untung sudah kan 15.000 satu bulan. Hari-hari mau makan. Mana? Kira untung kah sales 15.000? Ini sales lah. Kita beranggapan sales lah. Kemudian kita tolak itu, tolak ini kan. Mungkin saya boleh untung bersih dalam 6-7 ribu ringgit. Dari rumput saja. Dia susah lah Tuan. Kalau mau cakap ini kan. Tapi ini, selepas 15 tahun lah kan. Ya itu pun selepas 12 tahun lah. 12 tahun. Selepas 12 tahun baru kita jumpa lagi peluang lain. Itulah Tuan. Kalau saya rasa kalau saya tidak kalau saya berhenti berpikir dan mungkin saya surrender lah, saya mau tutup lah ini tidak boleh sudah, saya pergi kerja lah, makan gaji kan. Saya rasa sudah lama saya tutup lah. Tapi itulah, bila kita buat betul-betul, kita fokus, kemudian ada masalah kita cari jalan. Saya begitu, ada masalah saya cari jalan. Jadi itu yang saya rasa akhirnya ini jual rumput pun rupanya kita nampak boleh buat duit. Kenapa pula piara kambing saja alang-alang lah jadikan dia produk pelancongan. Saya mau tahu gitu. Juga bagi pandangan kau lah, apa personality diri kau sendiri, karakteristik diri kau yang membezakan dengan penternak lain yang gagal? Satu, mungkin fokus lah Tuan. Fokus. Jarang orang di Sabah nih yang betul-betul kalau dia pelihara kambing kan, ini adalah yang keutamaan dia, Biasanya dia bekerja makan gaji. Sambil-sambil itu dia ada buat penternakan. Kebiasaannya yang begitu. Dia ada activity lain yang lagi besar daripada itu penternakan kambing dia. Nah, tapi saya bila ini kambing yang utama, itulah saya punya fokus tuh. Itulah saya punya fokus tuh, bukan alang-alang tuh. Bila ada masalah pun mana kita boleh gustan lagi, mana kita boleh undur belakang lagi, Jadi mau tidak mau karena cari cara macam mana lagi sebenarnya untuk kita mau atasi itu masalah. Kalau saya berhenti akhirnya saya tutup kandang lah. Terpaksa mula lagi balik mau cari bisnis lain lagi. Jadi saya tidak mau begitu, sebab satu itulah, bila betul-betul minat, kita boleh buat dia dengan kita bagi fokus yang betul-betul fokus lah. Kemudian bila fokus, komitmen kita bagi pun bukan alang-alang. Maksudnya saya pernah Tuan, sampai komitmen saya bagi nih, saya rasa sampai bini pun marah Macam ini kambing lagi diberi keutamaan daripada anak bini Saya rasa jelas dia sama kambing. Saya rasa itu antara kita punya pengalaman lah yang nanti belakang hari kan kita boleh cerita dengan orang. Satu soalan yang dalam sedikit lah, saya mau dive dari segi personality yang lebih mendalam lah. Dalam perniagaan yang saya boleh bayangkan lah, apa yang push seseorang untuk meneruskan dalam satu perniagaan ada dua. Satu, keterdesakan. Saya mau tidak mau saya tidak pilihan lagi. Saya mesti radu yang ini saja saya ada sekarang. Kedua adalah motivasi kau datang daripada kemungkinan untuk kejayaan tuh. Kalau saya teruskan lagi mungkin akan meletup selepas ini. Kalau saya teruskan lagi meletup. So bagi kita, bahagian mana yang lebih mendorong motivasi itu? Adakah takut miskin ataupun bersemangat untuk jadi kaya? Kalau saya Tuan bersemangat untuk jadi yang lagi bagus pada masa akan datang lah. Sebab iyalah bila saya sudah melalui itu fase yang orang sudah sebut-sebut nama saya dalam ini industri peternakan kambing. Tipu lah kalau saya cakap, kalau tiba-tiba saya tutup kandang saya tidak malu bahkan. Malu. Tipu lah kalau saya tidak malu. Betul, itu branding sudah. Itu branding sudah kuat
Betul. Jadi itu antara yang membuatkan saya masih bertahan dan saya coba cari cara macam mana supaya saya buat ini benda boleh bertahan lama dan saya punya pendapatan mesti betul-betul yang lumayan lah. Kalau buat sekadar bilang untuk cukup saja, cukup makan Tuhan. Saya nampakkan banyak lagi cara boleh buat duit yang lagi mudah, bah. Dari segi financial sekarang, Tuhan rasa Tuhan dalam keadaan yang mana? Yang masih perlu cari duit untuk bulan-bulan kah? Ataupun sudah saya tinggal buat ini sebab dia boleh berjalan sendiri sih, saya boleh relax. Dia 50-50 lah Tuhan. Ya. Ada masa kita perlu usaha lebih lah. Ada bulan-bulan tertentu maksudnya kita Stres. tidak, maksudnya kita maintain ya dia, maksudnya itu benda sudah boleh berjalan sendiri, kita tidak apapun, kita tidak perlu ada di sana pun dia boleh menjana duit. Tapi ada fase-fase tertentu yang perlu saya sendiri pun karena turun untuk handle. Mungkin pasal ini kesehatan ternakan, kalau kita perlu mau jarum dia kan, itu memang saya perlu tuh. Kemudian bila kita mau jual kambing dalam kuantiti yang banyak, perlu berurusan dengan orang untuk deal duit nih, mesti saya akan ada kan, saya akan ada. Tapi kalau itu yang proses yang hari-hari seperti ambil rumput untuk kasih makan, mau maintain ini kita sudah ada staff sudahlah. Apa situasi yang setakat ini Tuhan rasa paling mencabar, yang bikin stres? Kalau itu Tuhan paling mencabar dan bikin stres, waktu kita ada kambing sampai mau 300-400 ekor, itu maksimum saya lah itu pada waktu itu. Kemudian dengan waktu itu pekerja kita pun baru 1 orang, masuk saya 2 orang lah. Masuk saya 2 orang. Kemudian situasi pada waktu itulah Tuhan, itulah yang sangat saya stres. Dengan ternakan begitu banyak, kan. Sebab saya pernah capai itu tahap dan saya pernah berpikir yang bagi saya berjaya dalam industri kambing ini bila kambing kita banyak, bah. Nah, bila kita dapat bantuan baka kambing sampai mau 150 ekor daripada Jabatan Hewan, kemudian kita ada kambing kita yang sudah kita ternak dari dulu sudah mau 100 lebih ekor, campur kan mau 300 lebih lah. Nah, jadi pada waktu itu saya nampak, wih, iyalah kita ada kambing yang banyak, bah. Tapi dengan kekangan tenaga kerja yang kurang, kemudian kos harian yang sangat besar. Kalau sudah begitu banyak. Nah, bayangkanlah Tuhan, 1 ekor kambing kita beranggapan lah RM1.50 untuk kita maintain 1 ekor. Kalau kita ada mau 300 ekor pun sudah mau RM450 1 hari. RM500 1 hari. 1 bulan RM15.000. RM15.000 batuan kita perlu untuk mau maintain ini kita punya perniagaan lah kan, RM15. Tapi dalam masa yang sama saya tidak ada sumber daripada lain, daripada luar. Saya tidak ada. Itu saja. Jadi waktu itu Tuhan betul-betul saya stres lah. Betul-betul. Pasal tiada market. Bukan tiada market. Sebab pada waktu yang mau 300-400 ekor itulah saya bilang Tuhan, waktu itu saya punya mindset kan banyak kambing ini berjaya Pak. Jadi kita coba mau breed dia, kita coba itu 300 ekor itu induk tahu. Maksudnya itulah yang kita kasih breeding dia untuk dia menghasilkan anak Pak. Supaya kan 1 kali dia beranak banyak. Tapi bukan mudah lah. Maksudnya kita mau handle ternakan yang begitu banyak ini bukan mudah. Itu yang saya pernah sampai pukul 2 pagi, 3 pagi pun masih di kandang. Kalau musim beranak lagi, dia beranak tiba-tiba mati lagi. Itu yang bikin stres lah. Itu yang bikin stres lah. Kalau macam yang risiko kerugian begitu, pernah ada? Kalau risiko kerugian, lupa pula saya kasih tahu Tuhan. Bila kita sudah paham ini
game kambing. Itulah kenapa akhirnya saya kasih maintain kambing sedikit sih nih. Dalam 100 ekor lah. Memang sengaja lah kasih limit Memang kan? memang sengaja. Sebab terus terang lah, saya sudah paham ini game betul-betul. Saya tahu macam mana cara buat duit dengan ini kambing, bah. Itulah kenapa akhirnya kita maintain cuma begitu 100 ekor kambing. Mungkin di kandang yang kita biak baka cuma 50 ekor kan, yang selebihnya di pusat pelancongan. Nah, sebab kita ada satu activity lagi nih tuan, maksudnya trading kambing. Nah, itu yang saya tidak pernah berhenti lah. Maksudnya untuk kambing yang dijual ini, kalau tiada sudah kambing saya yang boleh dijual pun, saya akan ambil daripada kawan-kawan penternak lain. Itu sepanjang masalah. So ramai juga lah sebenarnya yang pelihara kambing kan di seluruh. Banyak yang pelihara, bukan saja di Ranau tahu, ini seluruh Sabah nih kita ambil. Dan kalau begitu sebenarnya contohnya berapa kita boleh hasilkan kambing dalam satu bulan untuk keseluruhan Sabah nih? Kalau in case macam China mau import, berapa kita boleh supply? Saya rasa kalau di Sabah setiap bulan 1.500 ekor masih ada lah. Keseluruhan lah. Keseluruhan. Jadi tapi iyalah hari-hari orang yang menggunakan ini kambing kan untuk tujuan kenduri akikah semua. Dia ramai juga Pak. Kalau di Sabah berapa tinggi demand ya kambing nih? Kambing. Maksudnya tinggi demand berapa ekor kambing diperlukan kalau keseluruhan Sabah nih untuk restoran kah, kenduri kah? Kalau itu saya belum ada saya belum ada dia info. Dia macam lokal saja lah dong minta tuh kan. Tapi kita ambil satu musim yang betul-betul tinggi penggunaan adalah waktu raya haji lah. Waktu itu iyalah seluruh Sabah berapa ramai orang yang mau buat ini ibadah kan. Waktu itu kalau bilang 1.000 ekor depan mata pun kita boleh jual. Dia bermusim lah kira nih kan. Begini tuan, kalau saya cakap tadi 1.000 Sabah ini boleh hasilkan kambing 1.500 ekor dalam masa 1 bulan. Tuan rasa itu banyak kah? Kalau import sudah macam kurang kan. Tapi kalau di Sabah, sebab bila kita mau sembelih kambing 1.500 ramai banyak juga lah. Kita mau sembelih kambing kan, kita kena ikut juga ada syarat-syaratnya. Bukan dia asal kambing saja, mungkin syaratnya umurnya mesti 2 tahun. Jadi pada satu masa itu kambing yang berumur 2 tahun yang boleh ready untuk jual mungkin cuma berapa saja kan? Mungkin cuma 1.000 ekor seluruh Sabah ataupun cuma 1.500 ekor seluruh Sabah. Jadi itulah yang mungkin saya ambil sedikit, ada kawan-kawan sana ambil sedikit, mungkin ada pelanggan beli ini, jadi habislah tuh 1.500 ekor. Mungkin kita perlu 1 masa lagi baru ada lagi kambing yang berumur 2 tahun. Jadi itulah antara situasi yang menyebabkan saya rasa ini kambing tidak pandai cukup. Kalau tuan, ini ada lain pengalaman lagi lah. Ekspor kambing ke negara Brunei. Saya dari tahun 2017 saya sudah ekspor ke Brunei lah. Sudah ekspor ke Brunei dan saya rasa saya lah satu-satunya penternak yang ekspor kambing ke Brunei waktu PKP. Tahun 2021 waktu ada longgar-longgar sedikit kan. Di sana last saya kasih masuk lah kambing lah kita ekspor. Lepas tu tidak pernah sudah. Sebab sekarang tidak sudah. Sebab susah sudah mau dapat kambing. Maksudnya tidak cukup untuk ekspor lah kira kan. Tidak cukup. Maksudnya di Sabah ini sejak pun sudah mudah sudah kamu jual kambing bah. Jadi itu kambing yang sampai diekspor ke Brunei pun tidak ada sudah. Itulah maksudnya tuan, potensi itu betul-betul tinggi. Potensi dalam peternakan kambing ini betul-betul tinggi. Cuma kalau mau terjun dalam ini industri, mau menternak kambing perlu ilmu lah. Memang karena ada ilmu yang betul-betul. Baru saya ingat tahun 90-an saya punya uncle ada satu, tiba-tiba dia, ini juga lah contoh yang Tuan kasih tadi, perlu ada ilmu. Sebab dia punya gagal. Dia, nih gaya nih uncle saya nih,
Bila dia ternampak di satu industri yang bikin duit, terus dia mau buat terus. Mula-mula dia tebang getah dia yang bertahun-tahun sudah orang tore, dia tanam kayu jati. Gagal, getah hilang. Buah-buahan pun dia kasih bersih, tanam kayu jati. Hilang semua, total loss. Lepas itu dia coba lagi kambing. Dia buka beberapa kandang, dia suruh orang jaga kambing. Dalam beberapa bulan gagal juga. Itu Tutup di mana juga. itu Tuan? Di Tamparuli. Kalau Tuan masih ingat dalam tahun 2003-2004 lah, kalau Tuan masih ingat, ketika masa ini harga getah melambung gila-gila, ingat tak? Ya ingat. Melambung gila-gila, ramai orang tebang sawit tebang sawit tukar getah kan. Kemudian tidak lama dengar lagi ini gaharu ya. Dengar gaharu, baru tanam kelapa sawit tadi tumbang tanam gaharu. Itu contoh orang yang hanya ikut tren dan dia tidak ada ilmu yang. Dan ini yang penting Tuan cakap tadi, yaitu fokus. Once kau sudah mulai satu benda, kalau boleh jangan ubah dulu sampai kau sudah buat semua. Fokus lah. Fokus. Saya rasa kalau kita betul-betul fokus, apa kita buat pun jadi, Saya nampak di sekeliling saya, orang-orang kita ini dia ada kecenderungan untuk beralih-alih lah. Termasuk saya sendiri lah. Saya macam bila saya ada satu career, saya ternampak beberapa video saja macam manis-manis yang itu kan terus mau coba sudah kan? Saya mau coba lah gitu Pak. Itu biasa lah itu Tuan. Tapi itulah selama saya dalam industri berniaga ini, dalam industri peternakan ini, saya sebenarnya macam-macam juga saya coba nih. Tapi saya tengok mana yang kita betul-betul ada ilmu, sana yang lebih menjadi. Sebab bila kita ada ilmu kan, di sana yang kita lebih kalau kita jumpa masalah pun, bila kita ada ilmu kan kita tahu macam mana cara yang betul untuk handle dia, Betul, ilmu yang utama. Jadi ilmu itu saya rasa tidak boleh dinafikan lagi lah. Kalau lah kau ada ilmu dalam peternakan lembu, memang lembu juga lah kan. Memang saya akan buat juga. Lembu. Memang saya akan buat juga. So itu disebabkan oleh kursus yang kau ambil adalah kambing. Tapi saya ada buat juga nih Tuan, kajian sikit-sikit nih. Sebenarnya menternak kambing lagi untung dari pelihara lembu, ternak lembu. Itulah kenapa saya buat kambing. Begitu. Tapi menternak ayam lagi untung macam mana tuh yang perbandingan ayam dengan kambing? Kalau ayam dia yang bagus dia Tuan, ayam ini dia punya dia punya sistem kan, dia punya kita mau cakap tuh dia punya rantaian rantaian dari peternak sekel dia punya dia punya dalam industri peternakan ayam nih jelas dan mudah untuk kita kasih jadwal dia ataupun kasih SOP dia maksudnya kan sebagai contoh lah, mau menternak ayam, kita tahu ayam yang kita kasih masuk tuh pada waktu umur dia cukup matang 40 hari ataupun 42 hari, kita tahu sudah di mana mau jual. Sebab banyak kilang-kilang kan, dia begitulah ada rantaian yang jelas betul-betul jelas. Dia punya network kan. Dan sekarang ini kalau ayam dia banyak sudah company-company besar macam ini Desa, apalagi macam ini Samsung, apalagi Engpeng kan. Diorang ada buat package untuk contract farming. Maksudnya kita sediakan tapak, kandang, diorang yang akan hantar itu baka ayam, kemudian supply ini obat-obatan, ini makanan. Kamu jagalah bagus-bagus, pada umur 42 hari lori saya akan datang pergi ambil. Tulak kos apa semua. Sebelumnya kau punya. Jadi pusingan seterusnya kasih bersih kandang, disinfect apa semua kan, sanitize apa semua, masuk balik. Simple kan? Simple dia simple Tuan, dan dia sudah ada kira-kira dia yang kalau 40 hari atau maksimum 42 hari itulah dia punya masa tuh, bukan macam kambing. Kambing ini
kita mau kasih kawin dia sejak berapa lama, kemudian dia bunting 5 bulan. 5 bulan. Nah, itu pun kalau kita kasih kawin dia, kalau dia mengawan, dia mengawin. Kalau dia tidak mengawin, jadi banyak dia punya indikator yang banyak yang luar kawalan kita, bah. Begitu. Jadi itu yang saya rasa kenapa ini kambing kan complicated betul loh. Itulah jarang orang. Ya. Itulah. Hanya orang yang betul-betul tidak pilihan lain sudah kali baru pelihara kambing. Bukan tidak pilihan lah Tuan. Sebab kalau saya tengok kan sebenarnya banyak lagi bah benda yang lagi mudah nih daripada ini kambing. Tapi kenapa mau kambing juga begitu bah. Sebenarnya kan kalau kita bilang ini kambing adalah pilihan yang terakhir kan. Sebenarnya bagi saya lah dia bukan pilihan lah. Kalau saya boleh bagi nasihat sama orang-orang yang mau menternak kambing nih, kalau ada benda lain yang kamu nampak lebih kan, buatlah benda lain. Janganlah ini kambing, Pak. Dia sangat mencabar, complicated, dia itu lain macam, Pak. Itulah kali sebab tidak berapa populer kan. Nah, tidak berapa macam yang saya cakap lah Tuan, itulah dia punya tren nih daripada dulu saya nampak. Setiap tahun 10 peternak baru muncul, 11 yang sedia ada tutup, bah. Untuk Sabah. Jadi usaha Tuan sekarang ini adalah sama ada untuk kasih luaskan Tuan punya bisnis sendiri ataupun ada usaha untuk kasih perbanyakkan peternak di Sabah ini? Kalau saya sendiri, saya lebih kepada kita mau kasih banyak peternak lah. Kita mau kasih banyak peternak sebab bila ramai ini pemain industri, bakalan kambing pun banyak. Bila bakalan kambing banyak, senang lah kita trading. Bagi saya, kalau saya senang trading lah. Kemudian saya ada connection di Brunei, saya masih boleh buat ekspor pergi Brunei. Means kau boleh buat untung daripada kambing orang lah. Kambing orang lah, begitu. Dan saya, iyalah mungkin satu hari nanti lah, bila saya punya keuangan sudah betul-betul kita bilang tough sudah tegap sudah lah kan. Kalau bilang 20-30 ribu satu bulan kita tidak ada masalah sudah untuk kasih invest, kasih keluar. Saya rasa memang saya akan kasih banyak kambing saya, banyak yang gila-gila lah. Mungkin sampai induk 500 ekor begitu. Apa rancangan Tuan dalam masa 5 tahun akan datang? Dalam masa 5 tahun akan datang? Dalam masa 5 tahun nih, first memang saya mau kasih maju betul ini Sabligot lah. Maksudnya daripada segi landscape dia, tarikan-tarikan di dalam kan. Memang kita mula dengan kambing, tapi akhirnya mungkin kita akan bawa masuk macam-macam produk di dalam lah. Mungkin kita bawa masuk pula kerbau albino. Jadi kita macam konsep mini zoo lah. Mini zoo lah. Tapi saya rasa menarik. Saya akan hadirkan mungkin pergi ternakan-ternakan ruminan sajalah. Maksudnya kambing, lembu, kerbau yang begitulah. Sambil kita train, kita bagi ilmu dengan orang pasal ini ternakan. Kita juga boleh kalau ada lebihan tidak ada masalah untuk kita jual orang mau pakai kenduri kan untuk kawin. Betul. Itu yang pertama lah. Selain daripada kita mau kasih maju ini Sabligot, mungkin saya punya bayangan yang saya mau lah mungkin beberapa tahun akan datang saya mau yang Sabligot ini mungkin ala-ala macam desa Ketel lah kan, yang bila orang mau datang pergi daerah Ranau sekurang-kurangnya mesti singgah tempat saya. Kita mau capai itu punya. Ada kawasan kah yang dilihat yang berpotensi untuk jadi desa Ketel versi kambing di Ranau? Ada. Memang ada. Cuma mau tengok ada duit atau tiada sajalah. Kemudian selain daripada itu saya akan plan balik untuk kasih banyak balik ternakan kita. Mungkin kita mau capai balik 500 ekor induk. Tapi yang paling penting sekarang saya mau plan dulu macam mana supaya setiap bulan saya ada
30.000 lah sekurang-kurangnya yang kita macam mana mau cipta yang setiap bulan kita ada lebihan 30.000 ringgit untuk tampung ini kos makan ini berapa ratus ekor kambing yang kita mau kasih banyak nih nanti. Itu faktor yang menghadkan bilangan goat kan, bilangan kambing lah kan, yaitu maintenance dia punya belanja. Untuk Sabah, apa Tuan punya visi berkenaan dengan industri kambing ini? Adakah kita ada peluang ataupun potensi untuk jadi pengekspor kambing ke tempat lain? Untuk negeri Sabah ini satu negeri yang sangat bertuah lah Tuan. Kita ini satu wilayah, wilayah yang bebas penyakit berjangkit. Oh iya. Terutamanya ini foot and mouth disease lah, penyakit kuku dan mulut. Jadi disebabkan kita ini status bebas penyakit berjangkit, hasil ternakan kambing ataupun lembu, kerbau yang diternak di Sabah ini tidak ada masalah pasaran untuk kita pasarkan di mana-mana di seluruh dunia. Sebab kita bebas penyakit berjangkit. Nah, itu dia punya peraturan dunia lah. Memang kalau sekarang kita import kan, kita import daripada Australia. Kenapa Australia? Sebab dia saja yang bebas penyakit berjangkit. Begitu. Kenapa New Zealand? Sebab inilah yang bebas penyakit berjangkit. Jadi kita ini sekarang status kita sama macam ini Australia dengan ini New Zealand. Jadi andai kata satu hari nanti kita ada ramai penternak, kemudian kita beranggapan lah pada waktu itu ternakan kita sudah terlalu banyak. Kelebihan kita untuk pasaran tidak ada masalah. Seluruh dunia kita boleh kasih masuk kita punya ternakan. Jadi maksudnya di sini dengan kelebihan yang kita ada ini, itulah macam saya cakap tadi, dari tahun 2016 lagi nih sebenarnya saya sudah ada usaha untuk mau ajar orang, kasih promosi dengan orang ramai supaya kamu menternaklah kambing. Saya mau satu hari nanti kambing di negeri Sabah ini banyak, banyak sampai kita tidak perlu sudah import daripada luar, di sini biar saja. kita pula yang mengekspor pergi keluar. Jadi itu bayangan sebenarnya, itulah yang saya inginkan, tapi saya rasa bukan 5 tahun lah. Kalau 5 tahun saya rasa belum nampak lagi apa-apa tuh. Saya rasa mungkin 30-40 tahun akan datang mungkin baru ada betul nih Tuan. Kalau betul-betul ada usaha dari kerajaan lah kan untuk ada tujuan yang khas untuk kasih maju nih kambing. Iya, lah kan. sebenarnya peranan kerajaan ini sangat penting lah. Kalau kita tengok sekarang, sebenarnya kerajaan di bawah ini Jabatan Perkhidmatan Veteriner kan, sebenarnya diorang sudah banyak juga insentif, banyak sudah dia punya skim, apalagi ini skim galakan untuk bantu penternak bah. Saya rasa di Sabah saja ini yang penternak dia kena bagi bantuan baka kambing. Saya rasa negeri-negeri lain tidak ada. Mungkin di Sabah saja kalau saya tidak silap lah. Untuk Tuan berapa kali dapat bantuan kerajaan? Saya sudah 2 kali, 200 ekor sudah. 200 ekor. Untuk ini baka saja. Maksudnya dalam betina bantuan lah. bentuk lain ada berapa banyak bantuan bentuk lain dari kerajaan? Kalau bentuk lain geran perniagaan kah? Geran perniagaan lah. Kalau geran perniagaan dari Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ada. Saya pernah menang geran perniagaan untuk ini saya punya peternakan kambing. Itu pernah sebenarnya. Banyak juga kan sebenarnya? Macam mana? Banyak juga sebenarnya kan? Sebenarnya kan di negara kita nih kerajaan dia lah paling bagus sebenarnya. Sebenarnya. Tapi saya perasan kalau dalam pertanian terutamanya kan banyak bantuan yang kita tidak tahu. Kan? Banyak bantuan sebenarnya nih Tuan yang disediakan oleh kerajaan. Tapi kita saja yang tidak tahu. Kita tidak ada info bah. Ya, tidak info. Bila tidak ada info, memang kita tidak memohon kan.
Bila Mungkin ada masalah info, itulah, kita tidak mesti info. akan memohon. Jadi ini saya rasa mungkin kesilapan kita juga tidak Iya, ambil tahu. betul. Mungkin kesilapan juga di pihak kerajaan tidak terlalu kasih war-war. Jadi saya rasa kerajaan dengan masyarakat ataupun kita bilang rakyat lah kan mau ada satu hubungan yang betul-betul bagus lah Iya, supaya eh, apa-apa bantuan ataupun apa-apa ini skim galakan yang disediakan oleh ini kerajaan dapat direbut oleh iya. ini Ya, saya rasa masyarakat ini lah. pemberian maklumat nih yang ada masalah Pak nih kalau saya. Sebab time saya membesar pun di kampung ada beberapa bantuan yang hanya selepas ada satu orang pergi, dari mana kau dapat? Saya dapat ini. Betul lah, Oh, betul. baru ramai-ramai pergi. Banyak juga orang yang sudah jumpa dengan saya kan, bila saya ceritakan, oh ada pula begitu Iya, gitu. bermakna bukan orang lain ini tidak dapat Iya. tapi itu info tidak sampai dengan orang. Saya sendiri pernah mengalami ini disebabkan saya tidak ambil tahu lah saya tidak dapat beasiswa begitu. Oh, Sehingga menyebabkan saya terpaksa berhutang PT-PTN. iyalah. Kan? Jadi itulah saya rasa ini informasi sangat penting lah kan Informasi Tuan. sangat penting. Kita perlu ambil tahu lah juga sebenarnya. Cakap pasal bantuan kerajaan, saya juga mau tengok sejauh mana kuasa network itu di dalam perniagaan. Sebab semua perniagaan perlu, saya imagine dia perlu network yang bagus lah. Sebab Tuan cerita tadi dari kawan-kawan peternak lain gitu kan. Adakah boleh dicakap yang sesuatu perniagaan, contohnya kambing itu, hanya boleh berjaya kalau ada network. Kalau solo-solo tidak boleh. Iya. Network Tuan sebenarnya sangat penting. Satu, kalau kita menternak kemudian kita sudah semestinya kena bernetwork dengan ini rekan-rekan penternak. Ya. Kalau tidak nanti ada masalah-masalah kita sendiri-sendiri saja menternak, kemudian tidak ada rujukan. Jadi bila kita berhadapan dengan masalah, kita tidak dapat selesaikan, itu ternakan mati, kita akan putus asa. Itu saya dia punya tuan. Itu saya dia punya kejadian tuh. Bila kita jumpa masalah tidak dapat diselesaikan, kita akan rasa down, putus asa, begitu Tidak Pak? kawan. Tapi bila kita ada network, macam sekarang lah, zaman teknologi lagi kan, semua penternak berkumpul di dalam grup WhatsApp. Ada masalah kita gambar ataupun kita ambil video, kita post dalam grup kita. Ramai kawan-kawan bagi pendapat. Coba buat begini, coba itu. Oh dulu saya pun pernah jumpa nih masalah begini. Saya buat begini, oke. Jadi mudah untuk kita mudahlah untuk kita selesaikan sesuatu masalah bila kita ada network. Itu yang pertama. Lain lagi kalau kita berniaga jual beli ternakan. Bila kita jual beli ternakan, kita tiada stok sudah. Disebabkan kita ada ini kawan-kawan penternak tadi, kita hubung dorang, mungkin satu orang bagi 2-3 ekor. Kalau ada 10 orang sudah ada 2-30 ekor kan. Jadi ekspor sudah. Boleh sudah ekspor. Kalau mau ekspor lah. Tapi sekarang di Sabah saja pun Tuan, market sangat bagus lah. Market sangat bagus sebenarnya. Itulah yang saya rasa 2021 mau 4 tahun sudah saya tidak perlu ekspor. Sini pun habis sudah. Perlu pun ekspor ke Brunei. Sebab mau ekspor di sana Tuan, sebenarnya tidak rumit juga tapi banyak kerja. Kita kena ambil permit ekspor. Kawan di sana pembeli kena apply permit import lah. Kita kena balas pakai permit ekspor. Lepas tu kambing ini kena ambil dia punya kesehatan. Selepas tu mau tunggu berapa lama baru keluar result. Kita kena urus transport. Bila ekspornya yang hidup-hidup kah? Yang hidup lah. Hidup. Yang hidup. Saya belum pernah ekspor yang beku. Hidup. Mungkin itu lagi besar kali industri dia kan. Mana? Kalau daging beku kambing. Kalau di tempat kita nih Tuan, belum cukup lagi. Tuan biasa kah pergi makan itu lem dia bilang yang di kedai itu?
Sebenarnya itu lem. Lem itu ialah biri-biri tau. Oh. Dia lain tuh. Lem itu biri-biri. Kambing ini, kambing lah. Lem lah. Maksudnya dia yang di restoran itu bukan kambing nggak? Bukan, itu lem. Oh. Itu lem. Maksudnya lem ini kan ataupun biri-biri dia punya populasi ini di Australia dengan di New Zealand kan terlalu banyak, berbilion-bilion bah. Dan itu diorang punya hasil utama adalah bulu. Ya. Nah, peternak di sana ambil bulu untuk buat produk lah, mungkin buat selimut kah kan, buat pakaian kah. Dan bila sudah tidak produktif, mungkin diorang sembelih jual daging lah. Nah, tapi kalau ini kambing tidak. Ini kambing tidak. Kebiasaannya ini kambing ada juga yang dijadikan daging, kemudian diekspor ke mana-mana di dunia. Tapi itu kambing ada satu jenis kambing feral namanya, feral ataupun ini kambing kiko lah. Ini nama kambing nih, jenis-jenis kambing. Nah, kalau saya mau kasih tahu Tuan, nanti Tuan bingung nih, banyak sebenarnya jenis kambing nih. Nah, tapi dibandingkan biri-biri dengan kambing, untuk industri daging ini kan, daging beku ini yang kita selalu jumpa di mana-mana itu adalah biri-biri. Dan saya bagi satu situasi lagi Tuan, di Sabah ini, di tempat kita, belum ada orang yang menternak, kemudian akhirnya dia sembelih dan dia jual daging. Tidak ada. Tidak kan? Tiada. Kebanyakan orang dia jual satu ekor lah. Nah, 1 ekor. Kemudian orang yang sembelih, orang sembelih, masak, baru makan lah. Tiada yang jual daging. Tuan tahu itu kenapa? Kenapa? Bau? Tidak. Jual daging ini sangat rugi. Sangat rugi. Sebagai contoh lah. Berat itu kambing 30 kilo. Oke. Kita sembelih, buang perut apa semua kan. Dia mau 60%. Beratnya hilang. Jadi tinggal lagi 40%. 40% daripada 30 kilo mungkin 12 kilo saja. 12 kilo. Kalau kita jual daging 12 kilo biasa berapa harga daging sekarang? 8 ringgit. Alamak, kalau 8 ringgit Tuan 12 kilo 8 kali 12 baru 96 ringgit tuh harga tuh 1 ekor. daripada 1.000. Ya betul. Jadi sebenarnya kita ada masalah di sanalah. Itulah kenapa tidak ada kan. Tidak kena jual yang tidak ada peternak yang jual daging. Dia mau beli, saya jual 1 ekor, begitulah. Dan kebanyakan Tuan pasaran untuk kambing kalau di Sabah lah, pasaran untuk kambing ini lebih kepada untuk kenduri-kenduri upacara yang ada niat, kemudian kena lepas niat, kena sembelih. Jarang yang beli kambing dia kita putung makan, jarang tuh begitu. Ya. Kalau susah juga makan, mau masak nih daging kambing kan, untuk kasih hilang lebihnya bau. Itu sebenarnya Tuan daging kambing ini tidak bau nih. Iya. Tidak bau nih. Tapi mentality orang kita nih kan masyarakat di ini bilang kambing bau. Sebenarnya tidaklah. Kalau saya tidak juga. Saya suka makan kambing. Saya sangat suka. Selepas saya mentua, dia pandai masak kan. Dia black pepper lamb. Sedap. Dari sana sebab kambing ni dia punya special, dia punya daging di celah-celah dia ada lemak bah. Kalau yang daging biasa di kulit dengan daging itu yang ada lemak. Yang ini di celah-celah pun ada. Betul. So itu yang dia nampak dia rasa sedap tuh. Soalan kedua terakhir. Masyarakat kita sendirilah KDMR dan pertanian. Sejauh mana orang-orang kita mulai sadar tentang pasaran industri kambing ini. Kalau Tuan nampaklah bangsa kita lah sebagai itu. Kalau saya nampak Tuan, saya terus terang lah. Bangsa kita sendiri nih kan, di orang ini masih kurang berminat lah untuk menceburkan diri dalam ini industri pertanian. Jangankan bilang ini kambing lah, sekecil-kecil pertanian.
pertanian. Padahal kalau mau tahu latar belakang kita nih, Betul. kita inilah yang daripada zaman dulu-dulu kan Bertani. sudah champion menanam padi, begitu Bah. Sayur. Sayur kita sudah terdedah dengan ini ilmu-ilmu menanam daripada dulu. Tapi kenapa akhirnya kalau kita tengok di Sabah saja ini industri pertanian, peternakan siapa yang kongke? Bila dengar saja tanaman sayuran besar-besaran, kita pergi tengok akhirnya orang Cina, Bugis. orang India, orang Bugis. Kalau di Kundasang, saya sakit hati juga lah Tuan nampak di Kundasang ini kebanyakan masyarakat orang-orang kita lah kan, dia mau jalan yang mudah. Dia ada tanah, dia kasih sewa mungkin 200-300 ringgit satu bulan, kasih sewa dengan bangsa lain. Yang sana banyak menyewa sekarang nih, Bugis dengan ini tatur lah. Kita terus terang saja. Sebab ini berlaku di depan mata Bah. Benda ini berlaku di depan mata. Akhirnya ialah yang tuan tanah tadi bulan-bulan terimalah 200-300 ringgit kan. Tapi orang yang sewa itu, menanam itu, Bugis tatur itu tadi, tidak tahu berapa ribu dia menjana daripada sewa 200-300 ringgit tadi itu Bah. Maksudnya kenapa bukan kita sebagai tuan tanah, kita sebagai masyarakat tempatan di sini Bah, kenapa bukan kita sendiri yang buat? Kenapa tuh Bah? Nah itulah Tuan, mungkin kita bosan kah sebab beratus tahun sudah kita tanam ataupun saya pun tidak tahu lah Tuan. Tapi saya rasa itu persepsi yang terjamin lagi Bah kalau kau pergi kerjaan. Saya rasa itulah yang bikin menyebabkan sampai sekarang ini kita masih belum ramai lagi kita punya anak-anak ataupun kita punya bangsa ini yang mengusahakan ini Bah. Ada KWSP, ada EPIP, ada pension. Itulah mungkin kita ini mau yang selesa kan, kita sudah terbiasa yang selesa. Jadi saya pernah lagi begini Tuan, dulu saya punya beliau sendiri kan kerja dulu Bah. Kalau itu mau piara kambing dia bilang kan, nanti kau sudah kerja gaji besar dia bilang, kau Budi juga tuh ambil orang nanti kau kasih gaji dia biar dia yang buat begitu Bah. Tapi iyalah berapa ramai orang buat begitu dan berjaya. Saya rasa tidak ramai. Mesti ditumpukan kan. Mesti kita tumpu. Kita kena bagi komitmen betul-betul, baru itu benda boleh berjaya lah. Soalan terakhir saya, bagi Tuan, apa situasi perniagaan Tuan ataupun kehidupan Tuan sendiri yang Tuan anggap berjaya, sukses, definisi? Kalau saya Tuan, maksudnya saya definisikan berjaya itu macam mana kah? Kalau saya definisikan saya berjaya itu bila satu mungkin saya ada kambing yang banyak. Kalau saya sendirilah saya ada kambing yang banyak. Kemudian setiap bulan mungkin saya ada lebihan duit sampai 50.000 ringgit satu bulan. Sekarang ini belum sampai 50.000 lah. Mana? Maksudnya yang betul-betul lebihan Bah. Maksudnya 50.000 itu kan selepas kita boleh belanja simpan, semua 50.000 itu lebihan Bah. Baru saya rasa saya definisikan saya itu berjaya lah. Sekarang berapa persen daripada itu? Itu rahasia lah Tuan. Itu. Tapi senang juga lah. Saya begini sih ya Tuan. Saya punya komitmen satu bulan nih. Lebih daripada 15.000 ringgit nih. Komitmen saya satu bulan. Personal kah ataupun perniagaan? Personal. Jadi kalau saya tidak dapat, saya tidak ada begitu, saya tidak hidup Bah. Jadi itu dia punya bayangan lah. Karena coba pikir sendirilah macam mana saya punya situasi itu kan. Sebab mau cakap income yang sebenarnya Tuan sangat sensitif. Paham. Maksudnya bagi Tuan sukses itu masih juga berkaitan dengan keuangan lah kan. Kalau saya masih berkaitan dengan keuangan lah, keuangan. Kemudian macam saya cakap tadi lah, saya mau kambing yang banyak. Kemudian
Sebab kalau bilang kebebasan massa, sekarang memang saya sudah rasa saya ada kebebasan massa lah. Itu yang sangat penting juga. Bagi saya pun kalau sukses sebenarnya massa. Massa. Kau boleh buat benda ikut massa kau. Itu sukses juga kan. Setiap hari saya yang pergi hantar, ambil saya punya anak di sekolah. Kemudian saya nampak saya punya anak-anak. Saya tidak ada gangguan yang itu. Itu sangat sukses Tuan. Jadi kalau saya. Cuma kadang-kadang masih gagar-gagar juga tuh Tuan, gagau-gagau juga nih kalau tidak berapa buat duit itu bulan. Jadi itulah saya cakap tadi, akhirnya saya masih mendefinisikan berjaya itu bila kita boleh buat duit yang besar lah. Ada kata-kata motivasi yang kita boleh ceritakan kepada pendengar yang berkaitan dengan perniagaan? Kata-kata motivasi, contohnya orang yang baru mau mulai. Ada ayat yang kita boleh share? Dia beginilah Tuan. Dalam penternakan kambing nih, yang paling penting saya balik-balik ulang sudah nih Tuan. Di mana-mana saya pergi bagi kursus kan, saya balik-balik ulang sudah nih. Saya jumpa kawan yang baru mau datang belajar sama saya pun, saya balik-balik ulang. Yang paling penting ilmu. Ilmu ini kita tidak boleh berhenti untuk belajar bah. Sebab setiap hari bila kita sudah makin kenal kita punya ternakan kan, itu pun secara tidak langsung dia akan bagi ilmu bah kepada kita setiap hari. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang ataupun pendengar ataupun orang di luar sana yang berminat untuk mementernak kambing ini, satu yang paling penting adalah ilmu lah. Kedua, bila sudah ada ilmu dan sudah betul-betul terjun dalam ini industri penternakan, fokus bagi komitmen betul-betul lah. Bagi komitmen betul-betul. Jangan alang-alang. Jangan alang-alang lah kalau mau sebab ini penternakan kambing nih, dia bila ada masalah dan akhirnya itu ternakan kita mati, betul-betul kita kosong bah. Tiada nilai sudah tuh. Tapi selagi dia berjalan-jalan, dia melompat-lompat di sana, dia ada nilai tuh. Nah, jadi untuk mau menternak betul-betul, kalau saya ini 3 lah. Perlu ada ilmu, fokus dan betul-betul bagi komitmen lah. Yang saya rasa quality yang perlu ada untuk semua industri lah saya rasa. Perlu ada ilmu, fokus dan committed. Jangan setengah-setengah. Nah, jangan setengah-setengah. Orang bilang hangat-hangat teh ayam makan. Jangan. Kalau begitu. Memang itulah saya rasa kira saringan untuk semua orang bah. Dia akan tersaring orang yang 50-50 tuh kan, dia akan sangkut yang betul-betul saja boleh tembus. Bila tuh tidak itu yang muncul 10 baru tuh, yang 11 yang lama tuh kan. Dia yang tidak lepas saringan. Tidak lepas saringan. So itulah, thank you sebab perkongsian yang begitu berguna sekali. Ini adalah saya rasa tetamu saya yang ketiga keempat untuk keusahawanan lah. Dan saya sentiasa tanya ataupun temu ramah seseorang itu tentang tips-tips kejayaan yang kita boleh ikut lah, untuk pendengar boleh dengar dan dapat inspirasi. So semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat bagi sedikit inspirasi dan juga pengetahuan lah. Dengan pesan terakhir, kerja makan gaji nampak selesa, tapi lebih banyak peluang di luar sana. Okay. So thank you dan kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you Tuan. Thank you.